Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni solat subuh berjamaah. Dilanjutkan kita i'tikaf seraya berzikir kepada Allah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hadis berikutnya yaitu hadis 126. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zikrullah syifaul qulub. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan syifaul qulub, obatnya hati. Zikir bisa menjadikan obat hati, zikir bisa menjadikan sebagai mutmainnah, menjadi ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah. Kama qala ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan tatma'unnul qulub, ketenangan di dalam jiwanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini baginda Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran ada zikir yang dikenal dengan zikir jahriyah. Zikir yang ada suaranya yang terucap. Termasuk di antara beliau ungkapkan zikir jahriyah, ada zikir yang beliau katakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini diajarkan oleh baginda Nabi, zikir dengan kekuatan lisannya pun harus diusahakan sampai ke hati biar menjadikan syifaul qulub, menjadi ketenangan di dalam jiwa kita, penyembuh dari bermacam-macam penyakit. Allah juga ngingetin dalam Al-Quran, di dalam hati kita ini banyak penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hatimu itu terdapat marad, penyakit. Kalau penyakit ini enggak buru-buru diobati, enggak buru-buru disembuhkan, nanti bisa menjadi fazadahumullahu maradah. Bisa menjadikan bertambahnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Banyak penyakit-penyakit di dalam hati, ada sifat yang disebut minal mutakabbiri. Kemudian ada sifat riya, hasud, iri, dengki, sum'ah. Itu bermacam-macam penyakit-penyakit hati. Ini bisa diobati dengan banyaknya kekuatan zikir kita kepada Allah, sehingga hati kita menjadi mutmainnah dan benar setiap kita punya aktivitas, kemudian ibadah kita hanya bisa khalisan mukhlisan lillahi, hanya semata-mata karena Allah. Ketika hati kita sudah sembuh dari penyakit-penyakit itu. Kemudian ada penyakit lagi yang dikenal dengan apa? Asyirkul akhfa, menyekutukan Allah sembunyi-sembunyi di dalam hati kita. Kemudian ada juga sifat-sifat penyakit hati yang disebut adalah al-kufra, yaitu penyakit kafir, ingkar, mengingkari sesuatu hal yang mestinya harus kita yakini. Ada lagi penyakit yang selalu masuk merajut di dalam jiwa kita adalah sifat nifak,
sifat munafikin. Allah pernah ngingetin dalam firman-Nya, sifat munafik itu masuk di dalam hati jiwanya orang mukmin ketika diperintah untuk melaksanakan ibadah, rasanya kaslan, rasanya malas. Kama qala ta'ala, qamu ila sholati qamu kusala. Banyak orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, tapi dia akan diriin sholat, akan laksanain sholat disertai dengan kusala. Kalau enggak yura'unan nas, terus riya. Itu penyakit-penyakit hati yang banyak sekali ada di dalam hati sanubari kita. Nah, ini obatnya dikasih tahu oleh Nabi, yaitu dengan zikir kepada Allah yang banyak. Ada juga zikir lisan yang diajarkan oleh Nabi, seperti al-ma'surah. Al-ma'surah ada juga dikenal dengan sebutan zikir-zikir ini dijalankan fi kulli duburi sholatil maktubah, setiap habis sholat yang wajib. Di antaranya yang Rasulullah katakan adalah dengan istighfar, kemudian dengan membaca kalimatul isbat wa nafi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disambung dengan kalimat Allahumma a'inna ala zikrika atau a'inni ala zikrika, kemudian disambung lagi dengan Allahumma antas salam, terus disambung lagi dengan kalimatut tasbih 33, hamdalah 33. Ini adalah zikir maksur yang diperintah oleh Nabi setiap ba'da sholatil maktubah dengan hukum sunnah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan zikir itu adalah bil jahr, yaitu dengan ucapan-ucapan. Sehingga banyak sekali sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang zikir. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah yaqul fi tuburis shalah. Banyak dikatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, mengucapkan zikir-zikir itu ba'da salat. Kemudian Nabi juga menyatakan zikir ada di dalam hati yang dikenal zikir khafi. Dalam ungkapan beliau, khairul dzikri al khafi wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baiknya zikir dengan kekuatan hatimu, dan sebaik-baiknya rizki di mana rizki itu kamu merasa cukup dan mencukupkan segala dengan apa yang kau butuhkan. Dan ini jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah pertanyaan di antara dua hal yang harus kita pilih. Bagusan mana? Zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Ini adalah dua nikmat yang berbeda yang Allah berikan. Allah berikan nikmat lisan, kemudian Allah berikan nikmat hati. Sebaik-baiknya nikmat lisan itu lisan yang digunakan untuk zikir kepada Allah, mengucap kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran dari Allah dan ajaran Rasul-Nya. Itu adalah ucapan yang terbaik. Kemudian sebaik-baiknya hati itu hati yang digunakan untuk zikir kepada Allah. Jadi ini adalah sesuatu kenikmatan Allah yang berbeda. Ada nikmatul zahir, ada nikmatul batin. Nikmat zahir sebaik-baiknya zahir itu digunakan zikir. Nikmat batin sebaik-baiknya batin itu digunakan zikir. Terus bagusan mana? Dua-duanya bagus. Nanti karena kalau Bapak terjebak di sini akan menyatakan, oh yang bagus itu zikir hati. Lisannya nggak pernah zikir, hatinya doang yang zikir. Kemudian di dalam konteks syariah, di dalam sholat itu zikir. Kemudian pada saat sholat kita harus zikir, ingat sama Allah. Kemudian zikir yang diwajibkan termasuk menjadi rukun-rukun, ada rukun qauliyah yang wajib diucap.
Takut nanti kalau lebih baik hati, sholat gak mau ngucap apa-apa, bisa menjadikan asbab wa sholatuhu la yasih, sholatnya tidak sah. Makanya kalimatnya Rasulullah mengucapkan afdalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian khairu dzikri al khafi. Berarti di situ Rasul memberikan gambaran, lisanmu itu sebaik-baiknya digunakan zikir, hatimu juga sebaik-baiknya digunakan zikir. Berarti amaliyah zikir itu afdal fi qalbiyah au fi lisaniyah. Jadi zikir kita ini adalah utama sekali, mulia sekali dalam lisan kamu juga dalam hati kamu. Jadi zikirnya tetap istimewa, gitu kan? Jadi kalau ucapan-ucapan di dalam ucapan kita yang paling bagus ya ucapan zikir. Daya kekuatan batin kita yang paling baik yaitu daya kekuatan batin untuk zikir. Makanya dipuji orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan sempurna, ingat pada Allah gak putus-putus, diberikan satu kemuliaan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mereka posisi berdirinya ya ahli zikir, posisi duduknya ya ahli zikir, bahkan di pembangeringan pengantar tidurnya keperaduan dia masih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang dicontoh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sanjungannya Al-Imam Busiri fi kulli ahyanihi yadhkurunallah. Nabi Muhammad sepanjang waktunya hatinya itu, lisannya itu tidak akan pernah terputus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, az-zambu la yunsa wal birru la yabla wad dayyanu la yamutu fakun kama syi'ta. Disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis ini 127, az-zambu la yunsa, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu la yunsa, tidak akan terlupakan. Kenapa? Karena ada malaikat yang diperintah oleh Allah yuktab, untuk mencatat. Saya pernah punya dosa di tahun sekian, apa dosanya itu tercatat, tertulis. Begitu juga wal birru la yubla, kebaikan-kebaikannya juga tidak akan hapus, tidak akan hancur. Jadi dosa tercatat dengan baik, begitu juga kebaikan tercatat dengan baik. Maka besok di akhirat kita akan diberikan catatan amal-amal soleh dan juga catatan-catatan dosa-dosa kita. Ketika kita itu punya catatan amal kebaikan, amal solehnya aksar, lebih banyak, maka nanti bisa diberikan catatan amal itu dengan tangan kanan kita. Di situ tertera ada keburukan-keburukannya, tapi ketika ditimbang di dalam mizan, maka bobot kebaikan kita jauh lebih besar, sehingga mengalahkan bobotnya dari keburukan kita. Istilah disebut dalam Quran apa? Pakai isyarah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira yang qalibu ila ahlihi masrura. Kebalikannya, ketika seseorang diberikan catatan wara'a dhahri, yaitu diberikan, dia hanya bisa menerima dengan tangan kiri wara'a dhahri, kemudian tangannya itu dilipatkan ke punggungnya, baru dia bisa menerima. Ini adalah gambaran bahwa catatan amal kita adalah banyak buruknya. Terus bagaimana, ada juga hadis-hadis yang lain Rasulullah menyatakan fa'at bi isayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikutilah amal kebajikan kamu, amal keburukan kamu dengan kebajikan kamu, maka kebajikan kamu itu akan menghapus amal keburukan di dalam nilai hitungan ataupun mizannya, timbangannya. Misalnya tadi
malam kita adalah terjerumus dalam dosa misalnya, kemudian dosa itu nilainya adalah 10, tercatat oleh malaikat. Kemudian setelah itu sebelum subuh kita udah bangun, kemudian kita sholat taubat, kemudian istighfar, kemudian kita sholat tahajud, kemudian sholat witir, kemudian langsung kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita laksanakan sholat fajar, terus kebaikan, maka 10 keburukan itu akan terkalahkan nilainya dengan puluhan atau mungkin ratusan kebaikan, sehingga 10 keburukan itu seolah-olah terhapus. Jadi yang disebutkan penghapus seperti itu, enggak malaikat kemudian dicatat, dihapus, dicatat, dihapus, tidak. Bagian pencatat baik terus ada kebaikannya, bagian mencatat keburukan kemudian terus ada keburukannya. Nanti secara totalitas maka akan ditimbang. Jadi nilai keburukan itu setelah kita melaksanakan taubat kepada Allah, maka nilainya akan habis. Kita punya dosa, kemudian Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian ada juga ungkapan Rasulullah SAW, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu tidak akan pernah terlupakan, tercatat dengan baik. Allah Maha terus melihat dari apa yang pernah kita lakukan. Begitu juga kebaikan-kebaikan kita akan selalu teringat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan, ya, zat yang maha berkuasa. Kemudian Allah la yamut, tidak akan terjadi sifat yamut, mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakun, maka jadilah kamu kama syi'ta, sebagaimana kamu yang kehendaki. Allah memberikan pada kita sifat kudrah dan sifat iradah. Diberikan oleh Allah kekuatan, yaitu kemampuan. Maka kekuatan dan kemampuan itu gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan Allah menghendaki memberikan kekuatan kepada kita. Diberikan kekuatan apa? Untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah kita di dalam menggunakannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah." Diberikan bimbingan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah, husnul khuluq ini akan bisa membawa kepada kita apa yang akan kita raih dengan husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah. Bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang sifatnya hablum minan nas. Kita punya akhlak yang baik, yang mulia. Setiap kita mengucapkan tutur kata itu indah, mengandung hikmah. Semua orang selalu mengharapkan, ingin mendengar tutur kata kita. Karena apa? Dengan bernilai akhlakul karimah, tata cara untuk berbicara mengikuti bagaimana Nabi Muhammad mengajarkannya. Sehingga dari ucapan-ucapan itu membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, dalam hablum minan nas. Ketika kita punya akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai ketaatannya disempurnakan, segala sesuatunya disempurnakan, menjadikan kita kemuliaan di dunia. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan satu gambaran bahwa tentang diutusnya Nabi Muhammad ini adalah untuk mengantarkan umat manusia membangun kekuatan akhlakul karimah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama
buistu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik. Di masa lalu mereka punya nilai budaya yang tidak baik, punya akhlak yang tidak baik. Diberikan amanat dari Allah, yaitu seorang anak. Kalau dia diberikan seorang anak laki dibanggakan, tapi ketika diberikan anak perempuan dihinakannya. Bahkan mereka tidak mau menerima wayuk taluha dan ingin membunuhnya. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan nilai akhlak yang buruk itu. Mereka dikasih pengertian, diberikan penjelasan bahwa ibumu adalah seorang wanita, istrimu adalah seorang wanita. Kenapa ketika kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia seorang anak perempuan tidak mau menerima? Bukankah itu akan mengantarkan kehormatan juga bagi kamu? Seorang anak nanti akan bisa menjadikan qurratu a'yun, penyejuk dalam jiwa. Kemudian dijabarkan oleh Nabi Muhammad satu persatu, kemudian mereka menerima. Di saat itu mereka mengadakan tasyakuran, pesta. Di saat punya anak laki, apa yang mereka lakukan? Menyembelih unta, menyembelih kambing. Banyak sekali yang mereka lakukan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Darahnya dikumpulkan kemudian dioleskan kepada anak. Dengan itu merupakan kebanggaan, ya, kesombongan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Darah itu hukumnya najis. Agama Islam agama yang suci. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya dengan diberikan syariat sebuah akikoh. Kemudian diajarkan oleh Nabi cara menyembelihnya, doanya. Kemudian yang tadi dioleskan dengan darahnya, kata Nabi, gantikan dengan sebuah minyak wangi, yaitu minyak misik ataupun minyak zafaron. Makanya Nabi angkat dalil-dalilnya bahwa termasuk min sunnatil mursalin. Jadi bukan hanya min sunnatin Nabi, min sunnatil mursalin al-itra. Bahwa yang namanya bagian dari sunnah-sunnahnya Rasul itu selalu suka menggunakan wewangian, artinya minyak wangi. Termasuk kalau ada orang memberi, jangan ditolak, adalah memberi minyak wangi, terus memberi bantal, ya. Itu diantara sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Akhlak yang tidak baik dirubah dengan akhlakul karimah. Hadis 129, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzul wajhaini la yakunu indallahi wajihan. Seseorang yang di dunia ini punya tampilan dua wajah. Dua wajah di sini adalah, satu adalah menampakkan nilai keislamannya, kemudian nanti di sisi lain dia akan tampak kemunafikannya atau kekafirannya. Dzul wajhain ini adalah izharul Islam wa izmarul kufra. Dia suka menampilkan keislamannya dan dia adalah menyembunyikan kepada kekufurannya. Nanti akan terbalik. Suatu ketika dia akan ketemu dengan kawan-kawan mereka, menampakkan kekufurannya, menyembunyikan keislamannya. Bahkan mereka ada niatan istihza, mentertawakan saja kepada umat Islam, mentertawakan saja kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, berikan oleh Allah kekuatan untuk ittiba, mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau yang mulia, agar kita semakin hari semakin sempurna di dalam ittiba, mengikutinya, dan kita punya nilai-nilai akhlakul karimah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.